Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala hullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatul iman, bapak-bapak, para hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Ayat yang barusan saya bacakan ini termaktub di Al-Baqarah 254, di mana Allah memanggil kita untuk berani berinfak, untuk berani berkorban, yang hakikatnya pengorbanan ini adalah untuk kita sendiri. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dengan sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang satu hari di mana tidak berguna jual beli, tidak ada gunanya persahabatan, bahkan tidak ada pertolongan sedikit pun. Sementara orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ayat yang mulia ini memberikan tekanan kepada kita untuk berinfak di jalan Allah. Entah itu bersedekah, entah itu dengan mengeluarkan zakat fardu, zakat wajibnya, zakat sunnahnya. Sebab berapa banyak orang-orang yang sudah masuk ke alam akhirat atau minimal di ambang pintu kematian, ternyata mereka sangat menyesal. Mereka menginginkan supaya hidup kembali ke dunia ini agar bisa berinfak, tapi sudah telat. Nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin akan menjadi nasi kembali. Di surah Al-Munafiqun Allah menyatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Berinfaklah sebelum datang kepada salah seorang di antara kamu kematian. Nanti mereka akan mengatakan, ya Allah, undurkan umur kami walaupun sebentar, supaya aku bisa bersedekah dan supaya aku menjadi orang-orang yang saleh. Subhanallah, sudah telat. Dan alhamdulillah tidak ada satu sedekah yang paling utama kecuali sedekah di bulan Ramadan. Pada kesempatan siang hari ini kami akan sampaikan beberapa fadilah, keutamaan-keutamaan apabila kita berinfak. Yang pertama, infak atau sedekah itu merupakan bukti kebenaran iman seseorang.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang panjang, maka beliau menyebutkan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu merupakan tanda bukti. Kita lihat para sahabat, bagaimana sedekah mereka. Abu Bakar Siddiq mensedekahkan hartanya secara menyeluruh. Sayyidina Umar separuh dari hartanya. Utsman bin Affan, karena beliau orang terkaya pada waktu itu, pernah menginfakkan hartanya 70 onta plus dengan perbekalan yang cukup lengkap. Kemudian kita lihat semua sahabat, mereka berani berinfak karena itu merupakan bukti keimanan seseorang. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan mencapai kebaktian yang maksimal sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Bayangkan harta yang kita cintai, ini merupakan bukti keimanan. Nah, kemudian yang kedua, sedekah sunnah ini dapat menyempurnakan zakat yang diwajibkan, bahkan menambal yang kurang. Karena mungkin kita ini ketika menghitung zakat kita ada kekurangan, mungkin masih belum sempurna, kurang jangkep misalnya. Dan semua kewajiban-kewajiban yang kita wajib untuk kita praktekkan, di situ pasti ada kekurangan. Maka di situ dianjurkan kita untuk berinfak sunnah, sedekah sunnah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu fa in kana atammaha kutibat lahu tammah wa in lam yakun atammaha qala Allahu azza wa jalla lil malaikah unduru hal tajiduna li abdi min tatawwu fatakammiluna biha faridatahu summa zakat kadzalik summa tu'khadul a'mal ala hasabi dzalik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi menyatakan perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah dari seorang hamba nanti di hari kiamat, sholatnya. Jika menyempurnakan sholatnya, ditulis baginya sesempurna mungkin. Jika tidak menyempurnakan, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, unduru, lihatlah, apakah hamba-hambaku ini memiliki sholat sunnah? Maka sholat wajibnya disempurnakan oleh sholat sunnah. Demikian juga halnya masalah zakat, masalah sedekah, kemudian semua amal diperlakukan seperti itu. Karena itu, mumpung belum kita menyesal, karena sesal kemudian tak ada gunanya, mari kita niatkan untuk lebih banyak berinfak, lebih-lebih di bulan Ramadan, yang hakikatnya infak itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, fadilah infak ini menghapus kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Siapa coba di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa dalam hidup ini? Semuanya pernah melakukan kemaksiatan.
Sebab kalau kita tidak pernah berdosa, dahaballah, Allah akan menghilangkan kita, Allah akan mematikan kita dan mengganti satu kaum yang berdosa. Kemudian mereka beristighfar, mohon ampun, maka Allah pun memberikan ampunan. Di surah Al-Baqarah ayat 271, bahwa sedekah menghapuskan kesalahan dan dosa. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, itu baik. Tapi jika kamu menyembunyikan sedekahmu dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka itu khairul lakum, lebih baik lagi. Tidak cukup dengan itu, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan, karena Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang saya hormati, di sini ada sedekah yang secara terang-terangan itu baik, dengan satu tujuan agar masyarakat meniru. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi, kemudian diikuti oleh para sahabat. Tapi ada satu sedekah yang jauh pahalanya lebih besar, yang apabila orang tidak tahu, bahkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya, maka ini sedekah yang paling besar, karena bebas dari riya, bebas dari sum'ah, dan sedekah secara sirrih ini lebih bersih, karena mungkin bisa lebih ikhlas. Kemudian yang keempat, bahwa sedekah ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Satu riwayat, Aisyah radhiyallahu anha pernah kedatangan seorang peminta, kasarannya orang miskin. Orang miskin ini bawa dua anaknya perempuan. Dia mengetuk pintu, ternyata ibu ini lapar dan anak-anaknya pun menangis, menginginkan makanan. Aisyah gelisah. Ternyata di dalam rumahnya itu cuman ada 3 kurma. Diberikan semuanya. Satu diberikan anak satunya, yang satu juga seperti itu. Ketika habis dimakan, ibunya mau makan, anaknya menangis, minta kurma yang satu, dibelah jadi 2. Ibunya tidak memakannya, tapi diberikan kepada anak-anaknya. Subhanallah, Aisyah melihat ini kagum sekali. Ketika peminta ini pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari bepergian, dan Aisyah menceritakan hal ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah menetapkan surga baginya, bagi ibu yang punya sifat seperti itu. Dan Allah telah menetapkan orang itu akan dihindarkan dari siksa api neraka. Kenapa? Karena Aisyah yang bersedekah, ibu pun bersedekah untuk anaknya yang kelaparan. Sampai dia sendiri tidak memakan kurma itu, padahal sama-sama lapar. Kemudian yang kelima, bahwa sedekah ini bisa menghilangkan panasnya terik nanti ketika di alam mahsyar. Subhanallah,
Karena seluruh manusia ketika berada di padang mahsyar, antum bisa lihat di beberapa hadis yang disebutkan di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di kitab Riyadhus Shalihin, itu matahari didekatkan hanya beberapa mil. Panas ngelekep, yang menyebabkan sebagian orang tenggelam di keringatnya sendiri. Sebagian ada yang sampai keringatnya itu di dadanya, di dagunya, bahkan hanya menetes saja sesuai dengan amal yang dilakukan. Tapi sedekah ini luar biasa fadilahnya. Disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi menyatakan kullu mri'in fi dhilli sadaqatih hatta yufsala bainan nas. Setiap orang ini berada di bawah naungan sedekahnya sehingga diputuskan perkara di antara manusia. Jadi sedekah inilah yang akan melindungi dari teriknya panas nanti di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian banyak orang yang masih belum paham bahwa fadilah sedekah ini bisa menambah rezeki. Mungkin secara kasat mata, misalnya kita punya uang 1 juta, kita berikan 100.000. Kalau dikalkulasi jelas uang kita tinggal 900.000. Tapi pada hakikatnya yang 100.000 ini dilipat gandakan berkali-kali, bahkan 700 kali lipat, bahkan mencapai bi khairi hisab, tanpa adanya hitungan. Maka yang 900.000 ini mungkin hilang untuk kepentingan-kepentingan dunia, tapi yang tetap tersimpan adalah yang kita keluarkan di jalan Allah. Allah memberikan keutamaan ini lewat lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian hanya diberikan pertolongan, diberikan rezeki disebabkan karena doa orang-orang yang lemah di antara kamu. Artinya apa? Begitu kita infakkan harta kita, di situ akan keluar doa dari orang-orang lemah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan penggantian yang jauh lebih baik. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ke-7, bahwa sedekah ini bisa menghilangkan sifat kikir, dan ini merupakan penyakit yang cukup berbahaya. Kenapa kami katakan bahwa penyakit kikir ini berbahaya? Karena kikir ini menyebabkan orang tidak bisa masuk surga, karena surganya tidak mau. Dalam satu riwayat, ketika Nabi menceritakan tentang kenikmatan surga yang luar biasa, surga Aden ini berhias dengan kecantikannya. Maka Allah mengatakan kepada surga ini, qolaha, hendaklah kamu berbicara. Maka surga ini mengatakan, inni haramun ala kulli bakhilin wa munafikin wa riya. Aku ini haram dimasuki oleh orang-orang yang bakhil, orang munafik, dan orang-orang yang riya. Nah, karena itu dengan kita menginfakkan sebagian harta yang kita punya, maka Allah akan mencabut kekikiran dari jiwa kita. Begitu rahasianya sampai Allah menyatakan, wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terselamat dari kebakhilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Begitu saya kira beberapa fadilah yang sangat penting untuk kita ketahui bersama,
yaitu fadilah sedekah, supaya kita lebih mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah. Di antaranya kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Itu pun hakikatnya bukan untuk orang lain, hakikatnya kembali kepada diri kita sendiri.